Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi fluida statis ya. Jadi pada materi fluida statis, fluida itu sendiri itu kan air, statis itu diam. Jadi kita membahas air yang pada suatu wadah yang tidak bergerak. Nah, jadi di sini itu pasti tidak ada yang namanya kecepatan. Kecepatannya itu nggak ada di sini, kecepatan laju air, karena airnya itu diam. Nah, lanjut. Di sini hanya ada pengertian umum, yaitu fluida statis itu atau hidrostatistika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida yang diam, atau tidak bergerak. Nah, yang pertama harus diketahui yaitu tentang massa jenis. Massa jenis itu bisa diartikan M per V, massa dibagi dengan volume di sini. Kemudian massa jenis itu apa sih? Massa jenis itu kentalan artinya tuh, atau kerapatan. Lebih tepatnya kerapatan. Kerapatan fluida. Makin rapat maka massa jenisnya makin besar. Contohnya massa jenis antara air dan massa jenis antara oli pastinya berbeda nih. Lalu di sini sudah ada M per V, satuannya juga sudah ada. Untuk massa satuan SI harus kilogram dan volume meter kubik. Lalu di sini ada tabel tentang massa jenis zat ya. Air 1 gram. Jadi nanti kalau diubah ke kilogram per meter kubik menjadi dikali aja 1000 seperti itu. Ini benzina berarti menjadi berapa? Dikali 1000 900 dan seterusnya sampai. Lalu membahas tekanan hidrostatik atau tekanan hidrostatis. Nah, di sini tekanan adalah didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang luas atau persatuan luas bidang. Nah, di sini gaya itu kan diartikan sebagai F, itu gaya, luas adalah A besar. Nanti kalau ditanya luas bidangnya berapa, berarti menjadi gaya dibagi dengan tekanan, seperti itu. Gaya dibagi dengan tekanan. Lalu di sini satuannya tekanan, satuannya Pascal atau bisa diganti juga dengan N per meter persegi. Nah, F itu gaya itu Newton, N besar, luas itu meter persegi. Nah, ini kan sama di sini untuk gaya. Kemudian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu diartikan tekanan di dalam fluida yang tidak bergerak diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi ya. Adanya gaya gravitasi. Jadi kalau kalian menyelam makin dalam, maka tekanan hidrostatisnya makin besar ya. Jadi semakin dalam, maka tekanan hidrostatis makin besar. Nah, di sini Rho itu massa jenis, G gravitasi, dan H adalah kedalaman. Contohnya saja, jika ada wadah seperti ini, terus ada titik di sini, ini airnya sekian. Ada titik A, ada titik B. Maka tekanan hidrostatis yang paling besar adalah di titik
B seperti itu. Sekarang kita ngukurnya dari permukaan dari sini nih, dari permukaan sampai ke titik B seperti itu. Lalu, nah jika tekanan udara luar diperhitungkan, kalau di soal ada tekanan udara luar, maka harus dijumlahkan hasilnya tadi dengan tekanan udara luar seperti itu. Nah, ini bunyi hukum hidrostatis. Bunyi hukum pokok hidrostatis itu seperti ini. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Maksudnya seperti ini. Sejenis, titik sini, dan titik sini itu sama tekanannya. Kalau di sini airnya juga sama, semuanya pakai air, itu memiliki tekanan yang sama. Nah, ini untuk contoh soalnya. Lalu untuk hukum Pascal itu berbunyi seperti ini nih. Tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan sama besar ke seluruh fluida. Nah, maksudnya seperti ini dari gambar. Jika memberi tekanan pada penampang yang kecil, di sini A1, maka akan diteruskan sampai ke penampang yang besar A2. Nah, kalau ditulis dalam persamaan itu seperti ini. Di sini P itu kan F dibagi dengan A sama dengan F dibagi dengan A. Nah, yang kiri berarti untuk P1 berarti F1 A1 2 untuk yang kanan seperti itu. Lalu ini untuk diameter. Jadi kalau diameter itu harus dikuadratkan karena persamaannya diameter lingkaran atau luas lingkaran seperti ini 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini dipindahkan, bisa dicoret di sini pi, coret. Nah, kemudian ini dihilangkan 1/4-nya, lalu bisa ditulis seperti ini harusnya angka 2 seperti itu. Lalu ada hukum Archimedes. Nah, untuk hukum Archimedes, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, maksudnya kan jika ada wadah diisi airnya penuh di sini, nanti diisi air yang penuh, susah. Maka jika akan diisi balok, nanti air yang penuh ini pasti ada yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu sama dengan ini, sama dengan gaya ke atas seperti itu. Jika ditulis dalam persamaan, gaya apung atau gaya ke atas itu sama dengan rho. Di sini rho sudah ada keterangannya, yaitu massa jenis zat cair. V volume benda tercelup. Jadi jika volume benda yang masih di atas zat cair itu jangan dihitung. Nah, seperti sini. Nah, yang diambil yang di bawahnya saja di sini. Seperti itu. Lalu gravitasi adalah G simbolnya ya. Nah, ini gravitasi. Nah, sekian untuk materi fluida statis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.